Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-karim Nabiyyuna Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ورزقنا فهما. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان أحبتي في الله, saudaraku yang saya muliakan, alhamdulillah mengawali majlis kita dengan memberikan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Taufik yang Allah berikan, kemudahan di dalam bermajlis ilmu adalah merupakan nikmat yang wajib untuk disyukuri oleh mereka para penuntut ilmu. Kemudahan di dalam bermajlis di taman-taman surga adalah nikmat yang sangat besar yang tidak boleh dilewatkan oleh mereka kecuali dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk istiqamah, berjalan di atas hidayah, menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya sampai kematian menjemput kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat beriringkan salam untuk Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Ikhwatal iman, saudaraku yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, pada kesempatan kali ini kembali kita melanjutkan pelajaran di dalam kitab Ahadithul Akhlaq, hadis-hadis yang berisi tentang akhlak, melanjutkan pembahasan yang sebelumnya, masih berkaitan dengan pembahasan yang telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Di antara sifat dan akhlak seorang muslim adalah rahmatul iyal, menyayangi anak-anak kecil. Memiliki sifat penyayang terhadap anak kecil adalah merupakan akhlak yang mulia. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan di dalam hadis yang telah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya bahwa siapapun yang tidak menyayangi orang-orang yang lebih muda dan tidak menghormati orang-orang yang lebih tua darinya, maka dia bukanlah golongan dari kami, kata Nabi SAW. Nabi mengatakan alaihi salatu wassalam, laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana. Bukanlah bahagian dari kami orang-orang yang tidak menyayangi anak-anak kecil dari kalangan kami dan tidak menghormati orang-orang tua di antara kami. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan orang-orang yang seperti ini bukanlah bahagian dari kami, yang tidak menyayangi, yang tidak menghormati, ya, bukanlah bahagian dari kami, kata Nabi SAW. Maka hendaklah setiap kita mempelajari bagaimana bisa menghormati, bisa menghargai dan bisa menyayangi. Menyayangi yang kecil, menyayangi yang lebih muda, bahagian daripada Islam.
menghormati yang lebih tua bahagian dari agama kita. Maka siapapun yang tidak menghormati yang tua, menyayangi yang kecil, maka dia belum mengenal agamanya. Dia belum mengetahui agama Islam. Apabila seorang yang mengaku muslim tetapi tidak menyayangi yang kecil, tidak menghormati yang tua, justru Nabi berlepas diri dari orang yang seperti ini. Nabi mengatakan laisa minna, bukan bahagian dari kami. Ya, orang-orang yang tidak menyayangi anak-anak kecil dan tidak menghormati yang lebih tua, bukan bahagian dari kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha yadullu 'ala al-khuturah. Apabila seseorang tidak dianggap bahagian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidak menganggapnya bahagian dari umatnya, maka ini adalah khuturah, perkara yang sangat berbahaya, kata beliau. Hadza yadullu ala khuturati hadzal amr. Ini menunjukkan bahwa dia berada dalam keberadaan yang sangat berbahaya. Karena apabila kita tidak dianggap sebagai umatnya, apabila kita tidak dianggap sebagai bahagian dari umat ini, maka seseorang dikhawatirkan tidak bisa mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, wa min latifil amthilah wa jamiliha fi rahmah bis-sighar. Kemudian sang pengarang kitab hafizahullah membawakan beberapa contoh bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan rasa cintanya, sifat penyayangnya kepada anak-anak kecil. Ma rawahu Abu, apa yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah bercerita, sami'a udhunaya hatani wa basura aynaya hatani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha biyadayhi jami'an bikaffayil Hasan. Kata Abu Hurairah, kedua telingaku telah mendengar, kedua mataku telah melihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengambil dengan kedua tangannya kedua tangan Husain atau Hasan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bermain dengan cucunya, bercengkrama, bercanda dengan cucunya Hasan awil Husain, atau cucunya yang lain yang bernama Husain salawatullahi alaihima, wa qadamaihi ala qadami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kedua kaki Hasan atau Husain berada di atas kedua kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi memposisikan kedua kaki cucunya berada di atas kedua kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi SAW mengatakan irqah, naiklah, ya, dakilah. Qala faraqiyal ghulam, maka Abu Hurairah mengatakan anak kecil ini pun akhirnya menaiki Nabi sallallahu alaihi wasallam, layaknya seorang ayah yang bermain dengan anaknya, ya, naik di atas badan sang ayah. Nabi mengatakan kepada cucunya, naiklah. Faraqiyal ghulam hatta wada'a qadamaihi ala sadri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga anak ini pun sampai menaiki bahagian dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi memegang kedua tangannya, kemudian kakinya berjalan di atas tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Faraqiyal ghulam. Kemudian akhirnya anak ini pun naik sampai kepada bahagian dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mencium Hasan atau Husain. Kemudian beliau berdoa, Allahumma ahibbahu
fa inni uhibbuhu, ya Allah jadikanlah dia seorang anak yang dicintai karena sesungguhnya saya sangat mencintainya. Rawahul Bukhari fil Adabil Mufrad. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adab Al-Mufrad. Fahadha al-inbisat ila as-sighari bimuda'abatihim wa mu'anasatihim wa idkhali as-sururi ala qulubihim yuthmiru fihim hubban lil kabir wa tawqiran wa ihtiraman wa qabula. Lihatlah bagaimana sifat penyayangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi memiliki sifat yang sangat lapang, ya, bercengkrama dengan anak-anak kecil, bermain, ya, wa idkhali surur, dan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah memasukkan rasa kebahagiaan ke dalam hati sang anak, sehingga perbuatan Nabi SAW ini bisa melahirkan rasa cinta, ya, kepada orang yang lebih tua. Nabi memperlakukan anak kecil dengan sifat penyayangnya, maka yang akan tumbuh di dalam diri anak kecil ini sifat menghormati yang tua. Nah, itu sudah otomatis. Ketika kita menyayangi yang kecil, maka yang kecil pun akan menghormati yang tua. Ya, Rasulullah SAW dihormati, dihargai, memiliki sifat yang sangat berwibawa di hadapan sahabat-sahabatnya, baik yang muda maupun yang kecil, yang tua pun demikian. Maka al-muallif memberikan sebuah catatan penting di sini, ma'asyiral muslimin. Ketika kita memperlakukan anak kecil, ya, menyayanginya, maka anak kecil itu pun akan menghormati yang tua. Nah, menghormati yang tua. Yuthmiru fihim hubban lil kabir wa tawqiran wa ihtiraman wa qabula. Maka orang tua itu lebih mudah diterima oleh anak kecil. Orang yang tua lebih mudah diterima oleh anak kecil ketika orang tua ini menyayangi anak kecil. Wa syattana baina hadha wa baina man yaqul inna li 'ashratan minal walad ma qabbaltu wahidan minhum. Lihatlah bagaimana perlakuan Nabi kepada anak kecil ini sangat berbeda jauh dengan orang Arab Badui yang mengatakan, aku memiliki 10 orang anak, tak satu pun aku menciumnya. Sangat berbeda jauh. Ya. Waqad kana sallallahu alaihi wasallam ya'khudhu sabiyya fi hijrihi wa yatalattaf bihi hatta inna minhum man yabul ala thawbihi. Di antara contoh bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyukai anak kecil, ya, bercengkrama dengannya, buang air kecil, ngompol, ya, dan mengenai pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kejadian itu tidaklah membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam marah, ya, tidaklah berubah sifat penyayang Nabi kepada anak kecil. Dan ini yang terjadi. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ummu Qais binti Mihsan radhiyallahu taala anha, bahwasanya beliau datang dengan menggendong putranya, annaha atat Rasulullah SAW bibnin laha lam ya'kulit ta'am. Ummu Qais menggendong putranya yang belum mengkonsumsi makanan berat, baru mengkonsumsi ASI. Fawada'athu fi hijrihi. Maka Ummu Qais meletakkan dan menggendong putranya di pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meletakkan anaknya yang kecil ini yang masih mengkonsumsi ASI, diletakkan di pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fabala. Ternyata anak ini pun akhirnya buang air kecil, ya, ngompol di pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falam yazid ala an nadha bil ma. Tidak ada yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melainkan beliau hanya memercikkan air saja yang mengenai pakaiannya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, tidak ada Nabi sallallahu alaihi wasallam marah,
Tidak ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berubah sifat penyayangnya kepada anak yang ngompol, yang mengenai pakaiannya. Baik. Aisyah radhiyallahu anha juga meriwayatkan hadis tentang anak kecil yang masih menyusui, kemudian kencing di pangkuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi hanya memerintahkan sahabatnya untuk mengambil air agar bisa dipercikkan dan menyiram pakaian yang mengenai air kencing sang bayi. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisabi. Didatangkan di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam anak kecil yardha, yang masih menyusui. Fabala fi hijrihi, dan anak kecil ini pun buang air kecil di pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau di saat Nabi menggendongnya. Fada'a bima'in, Nabi SAW kemudian meminta untuk didatangkan air. Fasabbahu alaihi, kemudian Nabi pun menyiram atau memercikkan dengan air tersebut pakaian yang terkena dengan air kencing anak yang masih menyusui ini. Rawahu Muslim. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yukhaffifu as-salah 'inda sama'ihi buka as-sabi. Dan di antara sifat penyayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada anak kecil, bagaimana Nabi meringankan salatnya ketika mendengarkan suara tangisan anak kecil. Ya, beliau sang pengarang kitab sedang membawakan kepada kita bagaimana contoh-contoh sifat rahmatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sifat penyayangnya terhadap anak kecil. Ya, di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam meringankan salatnya tatkala mendengarkan suara tangisan anak kecil. Dan ketika itu Nabi menyadari bahwa anak kecil ini bersama dengan ibunya. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu mengatakan, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni la adkhulu fi shalah wa ana uridu italataha fa asma'u buka as-sabi fa atajawazu fi salati mimma a'lam liwajadi ummihi bi bukaihi." Muttafaqun alaih. Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita bahwa Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya di saat aku masuk ke dalam salat, aku telah berniat ingin membaca surat yang panjang. Namun aku mendengarkan suara tangisan anak kecil. Maka aku pun bersegera meringkas salatku. Maka aku pun bersegera meringkas atau meringankan salatku, karena aku mengetahui perasaan seorang ibu yang mendengarkan tangisan anaknya. Subhanallah. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Lihat ma'asyil muslimin, bagaimana sifat penyayangnya Nabi SAW kepada anak kecil. Ketika beliau memimpin salat, menjadi imam, disebutkan dalam riwayat bahwa salat yang sedang dilakukan oleh Nabi adalah salat subuh. Salat subuh adalah salat yang kebiasaan Nabi SAW membaca surat yang panjang. Ya. Namun dalam satu kesempatan Nabi SAW membaca surat yang pendek. Maka muncullah pertanyaan di kalangan para sahabat, dan bertanya, ya Rasulullah, mengapa engkau membaca surat yang pendek? Subhanallah. Menjadi satu hal yang ditanyakan oleh para sahabat
ketika Nabi biasanya panjang, tetapi ternyata sekarang bacanya pendek. Maka pertanyaan ini dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, sesungguhnya di saat aku memasuki salat, memulai salat, aku telah berniat untuk membaca yang panjang. Wa ana uridu italataha. Nabi sudah berniat akan membaca surat yang panjang. Namun terdengar suara tangisan anak kecil di pertengahan salat. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meringankan salatnya, tidak lagi membaca surat yang panjang. Dan ini fikih seorang imam yang harus dimiliki ya oleh para penuntut ilmu, oleh para imam secara khusus, ya, bahwa di antara fikih dalam salat, apabila mendengarkan suara tangisan anak kecil, maka sunnahnya adalah salat dengan ringan, salat yang ringan, ya, tidak membaca surat yang panjang. Ini di antara sunnahnya, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, "Fa'atajawazu fi salati mimma a'lam liwajadi ummihi bibukaihi." Maka aku ringankan salatku ini karena aku mengetahui, menyadari perasaan seorang ibu terhadap tangisan anaknya. Nabi mengatakan, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi." Tidaklah beriman seorang di antara kalian dengan keimanan yang sempurna sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai untuk dirinya. Bagaimana seandainya kita berada di posisi orang tua yang anaknya menangis? Bagaimana seandainya kita berada di posisi orang tua dari anak yang menangis ini? Tentulah kita akan bersegera menyelesaikan sholat dan memberikan kebutuhan dari anak kecil yang menangis ini. Tetapi terkadang ketika kita sholat mendengarkan suara tangisan anak kecil, ya, tidak ada kepekaan kita, perasaan yang hadir yang muncul di sana untuk memberikan kebutuhan anak kecil ini. Tetapi lihatlah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendengarkan suara tangisan anak kecil, Nabi mengatakan, "Sungguh aku mengetahui apa perasaan seorang ibu terhadap tangisan anak." Ya, mimma a'lam, aku mengetahui apa yang didapati oleh sang ibu perasaannya terhadap anaknya yang sedang menangis. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam membawakan kondisi itu kepada dirinya. Ya, apa perasaan sang ibu itu yang hadir dalam perasaan dalam diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan kebijaksanaan seorang pemimpin. Ya, dia berusaha merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Dan ini tanda kesempurnaan iman dan kuatnya tali persaudaraan. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan dalam sebuah hadis bagaimana perumpamaan seorang mukmin dengan mukmin yang lain di dalam berkasih sayang, ya. Bagaimana perumpamaan seorang mukmin dengan mukmin yang lain di dalam berkasih sayang. Mathalul mu'minina fi tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bisahri wal humma. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan seorang mukmin dengan mukmin yang lain dalam berkasih sayang seperti jasad yang satu. Kamathalil jasadil wahid, seperti perumpamaan satu jasad. Apabila ada bahagian yang mengalami dan merasakan rasa sakit, maka yang lainnya merasakannya. Demam, ya, ketika demam seluruh tubuh merasakan.
Dan inilah yang dicontohkan Nabi SAW dalam satu perumpamaan permisalan antara hubungan seorang mukmin dengan mukmin yang lain di dalam berkasih sayang. Taib. Kemudian beliau memberikan pesan di sini, ma'asyar muslimin, ya ayyuhal ab wa ya ayyatuhal inna rahmataka bis-saghir babun min abwabil fawzi bi rahmatillah. Wahai sang ayah, wahai sang ibu, sesungguhnya sifat rahmatmu kepada anak kecil, sifat penyayangmu terhadap anak kecil adalah babun min abwabil fawz, termasuk pintu di antara pintu kemenangan dengan sifat penyayang birahmatillahi lak. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemenangan bagi seseorang yang memiliki sifat penyayang. Siapapun yang dianugerahkan sifat penyayang, maka itulah tanda kemenangan dalam dirinya. Wala tahqiranna fi hadzal babi syai'an wa in qalla. Dan jangan pernah meremehkan masalah menyayangi anak kecil ini, walaupun sedikit pun jangan pernah diremehkan. Ya, masalah yang satu ini, menyayangi anak kecil, jangan diremehkan. Karena ketika kita memiliki sifat penyayang kepada anak kecil, maka itulah kemenangan dalam dirimu. Banyak orang-orang yang tidak mampu menyayangi anak kecil, maka dia bukanlah pemenang. Orang yang menang adalah orang yang memiliki sifat penyayang kepada anak kecil. Dan itu tanda rahmatnya Allah kepada hambanya. Kenapa dia dikatakan pemenang? Karena siapapun yang memiliki sifat penyayang, maka itu adalah tanda bahwa Allah menyayanginya. Tanda bahwa Allah telah menyayanginya. Siapapun yang menyayangi anak kecil, maka pertanda bahwa Allah telah menyayanginya. Sebagaimana hadis yang telah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya, ya, sayangnya kita kepada penduduk bumi akan mendatangkan sayangnya penduduk langit terhadap kita. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah penghuni bumi, penduduk bumi, maka yang ada di langit akan menyayangimu. Ya, maka tatkala kita menyayangi anak kecil, maka dipastikan di sana penduduk langit pun menyayanginya. Ya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala di antara penduduk langit. Nah, maka siapapun yang dianugerahkan sifat penyayang, maka tanda bahwa dia adalah pemenang. Dan yang tidak menyayangi, maka dialah orang yang kalah. Karena dia tidak mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Baik. Maka jangan pernah kita meremehkan sedikit pun masalah ini, kata beliau. Wala tahqiranna fi hadzal babi syai'an wa in qalla. Janganlah kita meremehkan masalah ini walaupun sedikit, jangan diremehkan. Menyayangi anak kecil atau menyayangi siapapun, ya, yang lebih muda dari kita atau siapapun, maka jangan kita remehkan walau sekecil apapun itu. Tinggikan syiar Allah, besarkan syiar Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian sang pengarang kitab Syekh Abdul Razzaq hafizahullah, beliau membawakan hadis dari jalur sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Di dalam hadis ini, dalam riwayat ini,
menunjukkan adanya seorang ibu yang sangat mencintai anaknya dan rela tidak makan agar anaknya bisa makan. Ya. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bercerita, "Ja'at imra'atun ila Aisyah radhiyallahu taala anha." Telah datang seorang wanita kepada Aisyah radhiyallahu anha. Fa'atatha Aisyatu thalathata marat. Kemudian Aisyah memberikan 3 butir kurma kepada sang ibu yang datang. Fa'atat kulla sabiyyin laha tamrah. Kemudian sang ibu pun memberikan kurma kepada masing-masing 2 anaknya, 1 butir 1 butir. Wa amsakat li nafsiha tamratan. Dan sang ibu memegang 1 butir yang terakhir untuk dirinya. Sang ibu dengan 2 anaknya yang kelaparan. Ya, ketika menemui Aisyah, Aisyah memberikan 3 butir kurma. Kemudian setelah mendapatkan dari Aisyah, sang ibu memberikan 1 butir kurma kepada masing-masing anaknya, 2 orang yang kelaparan. Tinggallah 1 butir kurma di tangan sang ibu. Fa'akala sabiyani tamrataini. Maka dengan cepatnya 2 anak ini menghabiskan 1 butir kurma yang dia dapatkan dari ibunya. Ya. Kemudian setelah selesai makan 1 butir kurma, maka kedua anak ini melihat kepada ibunya, wa nadhara ila ummihima. 2 anak ini pun melihat kepada ibunya yang masih memegang 1 butir kurma. Anak kecil, ya, dia taunya bagaimana dia bisa makan, tidak peduli ibunya lapar atau tidak, anak kecil. Ya, maka ketika dia melihat masih ada 1 butir kurma di tangannya dan sang ibu pun belum memakannya, subhanallah, ya, karena melihat mungkin anaknya masih lapar, maka sang ibu tidak memakannya sebagaimana sang anak telah memakannya lebih dahulu. Inilah seorang ibu. Fa'amidat ila tamratin fashaqqatha. Maka apa yang dilakukan oleh sang ibu? Lihat, sang ibu membelah butir kurma yang ketiga, dibelah menjadi 2, setengahnya untuk anaknya yang pertama dan diberikan setengahnya lagi kepada anaknya yang kedua. Subhanallah. Fa'atat kulla sabiyyin nisfa tamratin. Maka diberikanlah setengah butir kurma lagi tambahan untuk kedua putranya masing-masing. Masing-masing mendapatkan setengah tambahannya, setengah butir kurma. Ya, faja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika itu datang Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa akhbaratu Aisyah radhiyallahu anha, maka Aisyah menceritakan, mengkhabarkan tentang seorang ibu yang tidak makan sebutir kurma karena diberikan kepada anaknya yang masih lapar. Diceritakan oleh Aisyah, ini seorang ibu dengan 2 anak yang kelaparan, semuanya lapar. Ya, diberikan 3 butir kurma oleh Aisyah. Diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian disebutkan bahwa sang ibu tidak memakan sedikit pun demi anaknya. Dan Aisyah merasa takjub dengan ibu yang kelaparan tetapi dia tidak makan sedikit pun. Diberikan semua kepada anaknya. Maka Nabi mengatakan, wa ma yu'jibuki min dzalik? Apa yang membuat engkau takjub kepada ibu ini, wahai Aisyah? Apa yang membuat engkau takjub dari kejadian ini? Laqad rahimahallahu bi rahmatiha sabiyaiha. Sungguh Allah telah merahmati ibu ini karena sifat kasih sayangnya kepada 2 putranya. Ya, apa yang membuat engkau takjub, wahai Aisyah, dengan sang ibu yang sangat peduli kepada anaknya, padahal Allah sudah menyayangi sang ibu ini karena sifat penyayangnya kepada dua anak. Artinya Nabi SAW lebih takjub lagi kepada
apa yang didapatkan oleh sang ibu dari kasih sayang Allah tabaraka wa taala. Ya, kita terkadang lebih takjub kepada kisah sang ibu yang sangat menyayangi anaknya. Ternyata ada yang lebih kita takjub dari kisah ini. Apa? Allah telah menyayangi sang ibu ini. Ya. Karena sifat sayangnya kepada anaknya mendatangkan sifat sayangnya Allah tabaraka wa taala kepada dia. Dan inilah seorang yang pemenang. Dan inilah yang dimaksudkan oleh sang pengarang kitab, bahwa siapapun yang menyayangi maka dialah pemenang. Kenapa dia dikatakan pemenang? Karena dia mendapatkan kasih sayang Allah. Nah, wa ma yu'jibuki min dzalik laqad rahimahallah bi rahmatiha sabiyaiha. Apa yang membuat engkau takjub, wahai Aisyah, dari keadaan sang ibu ini? Sungguh Allah telah merahmatinya dengan rahmat dan kasih sayangnya terhadap dua anaknya. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Fahadhihi imra'atun faqirah laysa ladaiha ma tat'amahu. Lihatlah bagaimana wanita yang miskin ini. Wanita yang fakir. Ya, tidak ada yang dia makan sedikit pun. Ya, dia datang kepada Aisyah radhiyallahu anha, dan Aisyah memberikan 3 butir kurma. Kemudian wanita ini memberikan kepada masing-masing putranya, anaknya, 1 butir kurma, dan menyisakan 1 butir yang terakhir untuk dirinya. Dan dia dalam kondisi lapar. Sang ibu dalam kondisi ja'i'ah, wa hiya ja'i'ah, wa bihajatin li ghidha, dan dia juga butuh nutrisi. Tetapi karena anaknya masih menginginkannya, ingin tambah makannya. Ya, setelah menghabiskan 1 butir kurma yang diberikan, fa'akala sabiyani tamrataini wa nadhara ila ummihima. Dia melihat kepada ibunya yang masih memegang kurma, maka sang ibu segera membelah menjadi 2 bahagian kurma tersebut. Fasyaqqatha fa'atat kulla sabiyyin nisfa tamrah. Maka sang ibu pun akhirnya kemudian memberikan kepada masing-masing anaknya 1/2 butir kurma tambahan. Wa baqiyat hiya ala ju'iha. Apa yang terjadi? Sang ibu tidak mengkonsumsi sedikit pun, dan dia masih pada rasa laparnya yang sangat luar biasa. Mu'tirah tiflaiha ala nafsiha, karena lebih mementingkan 2 anaknya dibandingkan dirinya. Dan itulah karakter seorang ibu yang perlu kita ketahui, ma'asyar muslimin. Ya, seorang ibu terkadang lebih menyayangi anaknya dibandingkan dirinya sendiri. Dia rela tidak makan, yang penting anaknya makan. Dia rela lapar agar anaknya kenyang. Dia rela haus demi anaknya tidak kehausan. Dia rela anaknya minum walau dia tidak minum sedikit pun. Ini sifat ibu yang selalu mendahulukan anak-anaknya, sang buah hatinya. Ya, namun kita terkadang menganggap itu satu hal yang sepele. Lihatlah bagaimana ibu kita di rumah, dia masak, capek, bangun lebih awal menyiapkan perbekalan kita dulu ketika kita sekolah. Kita tahunya makanan sudah siap, tinggal makan, pergi sekolah. Tapi lihat bagaimana perjuangan dia bangun lebih awal. Ya, dia potong bawang, dia potong cabai, dia masak ini, dia masak itu, agar kita bisa makan, agar kita bisa berangkat cepat ke sekolah. Subhanallah. Kita tahunya makan dan berangkat. Tapi coba disuruh masak, baru dia tahu berat luar biasa. Pagi-pagi bangun kita masih tidur, makanan sudah siap, perbekalan sudah siap. Karena kita terkadang tidak menghargai orang lain. Nah, inilah sifat seorang ibu.
siap tidak makan demi anaknya makan. Terkadang seorang ibu masak, ya, anaknya sudah makan duluan. Hah? Apa yang dimasak oleh ibu dimakan sama anak. Padahal masih belum selesai masaknya. Matang sedikit dihabisin, matang sedikit dihabisin. Hah? Ibu masak dari tadi belum nyicipin sedikit pun. Kita sudah makan beberapa suapan, memakan beberapa makanan yang telah siap. Bahkan terkadang sampai habis makanan itu dimakan oleh anaknya, ibu tak menyicipi walau satu, sedikit pun. Subhanallah. Dan itu tidak membuatnya marah. Justru semakin sayang kepada anaknya. Artinya apa? Anaknya lahap makan, anaknya suka dengan masakannya. Ya, tapi coba kalau kita yang masak, orang lain makan habisin, marah nggak kita? Kita masak dari tadi, masak dari dihabisin, kita nggak dapat sedikit pun. Berbeda dengan orang tua. Nah, saking cintanya orang tua, dia siap tidak makan demi anaknya bisa makan. Bagaimana hadis yang dibawakan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Wa hadha mithal min ar-rahmah allati ja'alaha Allah Subhanahu wa taala fil ummahat. Dan ini salah satu contoh bagaimana sifat penyayangnya seorang ibu kepada putranya dan anaknya, dan itu adalah rahmat yang Allah berikan kepada sang ibu. Karena apabila seseorang tidak diberikan sifat rahmat oleh Allah, maka dia tidak akan bisa menyayangi siapapun. Karena rahmat Allah lah, sifat kasih sayang Allah lah kepada hambanya, maka sang ibu pun bisa menyayangi anaknya. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan, ma'asyiral muslimin. Semoga bermanfaat. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.